Sekarang saya akan coba membahas satu soal problem solving mathematics ya. Jadi kalau problem solving itu artinya problemnya mungkin kita nggak tahu prosedurnya mesti seperti apa, rumusnya pakai apa gitu ya. Jadi benar-benar satu masalah yang sifatnya ada keterbaruan gitu ya. Jadi bukan kita udah tahu caranya, udah tahu aturannya gitu ya. Jadi ini problem solving skill yang dibutuhkan untuk anak-anak di masa mendatang gitu ya. Nah, jadi khusus kali ini topiknya itu menarik pagar ya. Menarik pagar, jadi ada soal, ada gambarnya di sini. Ada gambarnya. Jadi ada petani mungkin ya, atau peternak lah. Ya, dia punya domba. Dombanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia punya 11 domba. Diminta membuat 4 pagar lurus sehingga setiap domba terpisah satu sama lain. Ya. Jadi kita diminta membuat, dombanya ada 11, diminta membuat 4 pagar lurus supaya terpisah, nggak ada satu kandang itu isinya 2 domba gitu. Nah, di sini udah ada satu garis ya, udah ada satu garis ini kayak hintnya mungkin ya, ini kayak hintnya ya. Nah, udah ada satu tuh, satu clue nanti salah satu pagarnya begitu ya. Cuma ini kan kita masih perlu 3 garis lagi. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, saya mau tes dulu, bener nggak sih satu daerah ditarik 4 garis itu bisa kebagi jadi 11 sesuai banyaknya domba gitu. Jadi ini yang saya mau cek dulu. Takutnya ternyata nggak mungkin. Kalau saya punya, anggap kandangnya saya animasikan gitu ya, di kandangnya. Kalau seandainya saya tarik satu garis, jadi saya tulis ini ya, garis sama daerah ya. Kalau garisnya 1, maka banyak daerah 2 gitu ya. Saya tarik garis lagi, garis kedua. Kalau garisnya ada 2, maka daerahnya ada 4 gitu ya. Kalau garisnya ada 3, maka daerahnya bisa dihitung ada 6. Kalau garisnya ada 4, maka total daerahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, padahal tadi kambingnya ada, dombanya ada 11. Ini cuma bisa bagi daerah jadi 8. Berarti nggak cukup ya. Atau mungkin tadi kita harus membaginya sehingga daerah yang terjadi itu semaksimal mungkin. Maksud saya gini, ini mungkin karena ketemu di satu titik ini, jadi dia jumlah daerah yang dihasilkan sedikit ya. Coba kita gambar alternatif kedua ya. Jadi coba kita ulang lagi gambarnya, tapi kali ini supaya 11 domba itu cukup, kita gambar garisnya kali ini jangan ketemu di satu titik ya, semaksimal mungkin ya. Jadi misalnya pertama saya gambar begini, kalau satu garis tetap daerah yang dihasilkan 2. Saya gambar garis kedua, tetap ada 4 daerah. Nah, di sini nih, begitu gambar garis ketiga, saya harus berpikir supaya daerah yang dihasilkan bukan 6 tapi lebih dari 6. Jadi jangan ketemu di titik ini. Misalnya saya tarik di sini. Nah, kalau gini jumlah daerahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan, ternyata bisa lebih banyak. Ada 7 daerah ya. Nah, gimana kalau 4? Kalau 4 garis,
sama, saya tadi harus tarik jangan ketemu di titik-titik yang ada nih, supaya dia daerah yang dihasilkan banyak. Ya, jadi misal saya tarik dari sini, saya tarik terus ke sini, pokoknya jangan ketemu sama titik-titik yang udah ada. Gini, coba kita hitung daerahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ternyata ada 11 daerah. Jadi bisa, soal ini bisa dikerjakan. Ya, dari 4 garis bisa terjadi 11 daerah. Nah, tahu nggak sebelum saya masuk ke soalnya tadi ya, kalau misalnya pernah di satu lomba itu keluar soal kayak gini nih, tarik garis 10, jadi garisnya ada 10. Berapa banyak daerah yang bisa dihasilkan? Berapa banyak daerah maksimum yang bisa dihasilkan? Wah, ini pentingnya satu strategi problem solving melihat pola ya. Karena kalau garisnya 10, kamu gambar di gambar yang udah rame ini, itu kemungkinan salahnya kan besar sekali, karena kan daerah yang dibagi makin lama makin kecil ya. Tapi dengan kemampuan problem solving strategi, kita bisa mendapatkan jawabannya berapa daerah yang dimiliki. Kalau ada 10 garis, cukup dengan melihat pola ya. Maksud saya gini, jadi misal kita cari polanya nih ya. Kalau garisnya 2, itu kan ada 4 daerah. Dari awal ini kan dia kondisinya tambah 2. Jadi saya bilang 4 itu dari 2 tambah 2 ya. 2 ini sama dengan 2 yang pertama ini ya. Lalu 7 yang ini kan dari atasnya itu tambah 3. Jadi 2 tambah 2 tambah 3 begitu ya. Lalu terus turun ke bawahnya, ini kan tambah 4 kan. Jadi 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Nah, kelihatan nggak polanya nih ya? Kelihatan nggak polanya? Polanya ini, kalau garis kedua ini tambah 2, garis ketiga ini terus tambahin 2 tambah 2 tambah 3. Kalau ini garis keempat, ini 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Oh, jadi stopnya stopnya angka paling belakang tuh sama dengan jumlah garisnya. Ya, jadi kalau ditanyanya garis ke 10, dari polanya kan udah kelihatan nih, dia punya konsisten selalu depannya angka 2 kan ya. Depannya selalu angka 2 tuh ya. Dilanjutkan 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai angka terakhir sama dengan banyaknya garis. Gitu kan? Polanya kan angka terakhir selalu sama dengan banyaknya garis. Nah, ini kan polanya nih. Ya. Gitu kan? Nah, jadi kalau saya mau tahu banyaknya daerah yang bisa terjadi, banyaknya daerah maksimum yang bisa terjadi kalau ada 10 garis, yaitu saya tinggal menjumlahkan ini ya. Dan untuk menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, ini juga bisa dengan strategi. Maksudnya strategi gimana? Misalnya ini 2 dan 8, ini kan jadi 10 kan. 3 dan 7, ini juga jadi 10. 4 dan 6, ini juga jadi 10 ya. Jadi 10-nya ada berapa? Kita bisa hitung ya. 10, ini dan ini 20, ini dan ini 30, ini dan ini 40. 40 tinggal 49. 49 tambah 5 54, 54 tambah 2 56. Jadi banyaknya garis itu ada banyaknya daerah itu ada 56 tuh, bayangin ya. Jadi ini pentingnya problem solving matematika, kita bisa memprediksi, mengetahui jumlah kalau itu bisa terjadi tanpa betul-betul melakukan daerah itu kita bagi jadi 10 ya. Pasti ada 56 daerah yang kecil. Nah, sekarang saya ini satu tambahan ya. Jadi kalau nanti ditanya ada satu daerah mau dibagi garis pagar 100 pagar, jadi berapa banyak daerah maksimum yang bisa dihasilkan? Nah, sama, bisa tinggal dilanjutin aja polanya ya. Nah, saya balik ke soal ini. Jadi tadi sudah terbukti bahwa bisa ke 11 domba ini jadi 11 daerah dengan 4 garis gitu ya. 2000 years later. Jadi saya akan coba, mungkin yang pertama saya pisahin dari sini. Ini gitu ya. Coba. Lalu saya coba tarik ini ke sini.
ini ya. Terakhir ini yang belum pisah. Oh, ini dua ini belum pisah ya. Dua ini juga belum pisah. Dua ini belum pisah. Oh, dua ini juga belum pisah. Berarti tinggal tarik garis yang misahin mereka berdua ya. Ya, tinggal tarik garis yang misahin. Udah jelas tapi tuh tinggal dua semua tuh ya. Jadi saya tarik garis aja dari sini. Lurus kan? Nah, gini ya. Udah kepisah semua? Cek. Ini udah kepisah. Nah, udah terpisah ya. Jadi dengan dengan strategi kita bisa mengecek dulu apakah soalnya betul atau salah. Ya, lalu memang di akhirnya kita pakai satu strategi namanya guess and check ya. Mungkin dari kamu kalau ada yang nyoba guess and check setelah tahu bahwa ini bisa dikerjakan, mungkin nggak langsung dapet ya nggak masalah ya. Itu nanti value-nya pantang menyerah ya, karena nanti dalam real kehidupan kan juga kita harus mencoba terus. Contoh pandemi COVID ini belum ada vaksinnya, harus coba terus ya. Coba dari penemuan penelitian sebelumnya, coba diurutkan virusnya gitu kan, supaya nanti terus ada perkembangan menuju vaksinnya gitu ya. Jadi pantang menyerah ya. Oke, sekian problem solving mathematics hari ini. Semoga bisa bantu untuk belajar di rumah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.